Preman pensiun? Cek. Punya tubuh bapak-bapak? Cek. Disegani para preman? Cek. Dan kita nggak ngomongin Kang Bahar, kita ngomongin Sakamoto Taro. Dan sekuat inilah Sakamoto Taro, John Wick-nya anime. Sakamoto Taro adalah protagonis utama dari anime dan manga Sakamoto Days. Dirinya adalah assassin aka preman legendaris paling disegani di anime Sakamoto Days. Saking legendarisnya keberadaannya, Sakamoto Taro bahkan dianggap sebagai assassin terkuat di antara para The Orders, kelompok assassin yang dianggap sebagai assassin terkuat di Jepang. Sayangnya dalam kondisinya sekarang kemampuannya sangat menurun drastis dikarenakan Sakamoto Taro sudah tidak lagi menjadi assassin dan lebih memilih untuk hidup berkeluarga, sehingga badannya menjadi bongsor dan melebihi berat ideal. Dikatakan menurut nenek Mia bahwa dirinya saat ini memiliki kekuatan 30% dari masa prima dan jayanya, dan karenanya dirinya sekarang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Meskipun begitu, Sakamoto Taro masih lebih kuat daripada para assassin kebanyakan meskipun dengan kekuatannya yang turun hingga 70% ini. John Wick-nya anime. Walaupun kebanyakan orang menyamakan antara Sakamoto Taro dengan John Wick, wong anime meyakini justru kalau Sakamoto Taro lebih mirip dengan Robert McCall dari film Equalizer yang dibintangi oleh Denzel Washington. Meskipun wujudnya sendiri lebih mirip Coach Anzai dari seri anime basket Slam Dunk. Sebagai seorang assassin, dirinya dikenal hampir selalu berada di atas hampir di berbagai aspek jika dibandingkan dengan assassin lainnya. Sakamoto Taro hanya pernah dikalahkan dalam satu aspek saja, yaitu dalam aspek ketepatan menembak, di mana Sakamoto hanya dikalahkan oleh Heisuke yang diketahui bisa membelokkan peluru snipernya, terlepas kalau dirinya menggunakan senapan yang merupakan senapan jenis penembak jitu ini. Dan menurut para assassin lainnya, bahkan di The Order, Sakamoto dikenal sebagai assassin terbaik dengan ciri khasnya yang membuat mereka geleng-geleng. Kebanyakan assassin biasanya memiliki ciri khas berupa senjata khusus yang selalu mereka bawa kemana-mana. Namun Sakamoto justru terkenal dengan kemampuannya untuk menggunakan apapun di sekelilingnya sebagai senjata dan menyelesaikan pekerjaannya menggunakan senjata tersebut. Bahkan Sakamoto masih bisa menjalankan tugasnya tanpa membawa senjata sekalipun. Dirinya bisa menggunakan pensil, kulkas, dan alat lainnya selama alat tersebut bisa tangannya raih, dan ciri khasnya ini membuatnya sangat dihormati oleh para assassin lainnya. Inilah sebabnya, menurut wong anime nih, Sakamoto Taro ini lebih mirip dengan Robert McCall dari Equalizer daripada John Wick dikarenakan kemampuannya untuk menggunakan apapun yang ada di sekelilingnya sebagai senjata ini. Walaupun John Wick juga memiliki sedikit ciri khas ini dikarenakan dirinya pernah menggunakan buku dan pensil sebagai alat assassination. Masa sekolah. Sebagai seorang assassin, Sakamoto Taro sudah sangat dikenal sebagai calon assassin berbakat semenjak dirinya berada di sekolah GCC atau Japanese Clear Creation. Sekolah ini adalah sekolah di mana para assassin dari JAA atau Asosiasi Assassin Jepang dilatih, dan di sekolah ini pula Sakamoto Taro dianggap sebagai satu di antara 3 murid paling berbakat bersama dengan Nagumo dan Akao Rion. Meskipun mereka dianggap sebagai murid yang sangat berbakat dan luar biasa, mereka juga dianggap sebagai murid bandel pembuat masalah dikarenakan mereka tidak peduli kalau mereka mesti bertarung di depan umum hanya untuk menguji teknik-teknik baru mereka. Hal ini tentu saja membuat para guru GCC sangat kerepotan, dan satu-satunya guru yang bisa menghadapi mereka adalah Etsuko Satoda yang diketahui sebagai salah satu guru terkuat yang bahkan Order ingin menjadikannya sebagai salah satu assassin mereka. Meskipun Etsuko menolaknya. Dalam masa pemberontakan ini, para guru kemudian mengirimkan mereka bertiga dalam misi yang diketahui hampir mustahil dijalankan, dan di sana mereka kemudian bertemu dengan Kindaka. Kindaka ini adalah pemimpin The Order di era tersebut, dan setelah misi ini, baik itu Nagumo dan juga Sakamoto akhirnya bergabung dengan Order dan menjadi assassin mereka, sedangkan Akao Rin berpisah jalan dengan mereka dan memilih jalan yang berbeda. Kemampuan pertarungan. Hampir seluruh assassin pembunuh bayaran yang muncul di manga dan anime Sakamoto Days memiliki kekuatan yang tidak wajar, sehingga banyak di antara mereka memiliki kecepatan dan kekuatan layaknya manusia super. Hal ini tentu saja berlaku pada Sakamoto Taro. Dirinya diketahui adalah manusia dengan kekuatan dan kecepatan seperti manusia super. Kecepatan dan kekuatannya bukan hanya di atas rata-rata, namun berada di puncak jika dibandingkan dengan kebanyakan assassin. Satu-satunya yang bisa mengalahkan Sakamoto Taro dalam kecepatan hanyalah Kindaka, bekas ketua assassin The Order saat dirinya masih siswa GCC dulu.
Hal ini sebenarnya sangat wajar dikarenakan Kindaka adalah speedsternya para assassin yang menggunakan kecepatannya sebagai senjata utamanya. Skill pertarungan Sakamoto bisa kita lihat dengan seksama ketika dirinya bertarung melawan Bachou bersaudara saat mereka mencoba untuk menghabisi Lu Xiaotang. Ketika mereka melawan Sakamoto Taro, Bachou bersaudara kemudian mengetahui kalau Sakamoto Taro sangat kuat. Mereka lalu menggunakan teknik rahasia mereka yang pada dasarnya merupakan teknik hujan sabetan dari dua orang sekaligus. Dan Sakamoto dengan mudahnya mampu menghindari setiap serangan mereka, walaupun tubuh gempalnya membuat setiap gerakannya terlihat lucu, dikarenakan lemak tubuhnya yang terus bergoyang. Bahkan setelah menghindari setiap serangan mereka, Sakamoto justru malah terlihat santai dan hanya merasa sedikit tertarik ototnya, sehingga Shin kemudian mesti menempelkan koyo di tubuhnya. Selain itu, mengingat Sakamoto ini sangat fleksibel dan mampu menggunakan apapun yang ada di sekelilingnya sebagai senjata, banyak assassin yang mengincarnya tidak menyangka akan apa yang dirinya lakukan. Seringkali dirinya menggunakan alat yang tidak biasa untuk melawan assassin, seperti misalnya jepit dapur, centong masak, ballpoint, tanda rambu lalu lintas, dan bahkan kulkas untuk mengakhiri lawan bertarungnya, ataupun untuk membelokkan benda berbahaya seperti misalnya peluru, rudal, dan bom. Namun ini bukan berarti Sakamoto tidak ahli menggunakan alat yang lebih berbahaya seperti pisau dan juga pistol, yang dirinya juga dikenal paling ahli menggunakannya di pertempuran. Kelenturannya ini di medan tempur tidak hanya menunjukkan kekuatannya, namun juga battle IQ alias kecerdasannya ketika dirinya berada di medan tempur. Sakamoto Taro juga diketahui ahli dalam penggunaan kendaraan di pertempuran, dan hal ini diperlihatkan ketika dirinya menggunakan motornya sebagai senjata. Transformasi Sakamoto. Salah satu yang membuat Sakamoto Taro terlihat sangat tidak realistis sebagai assassin adalah kemampuannya untuk bertransformasi. Dirinya punya dua bentuk tempur. Pertama, mode bapak-bapak habis nikah, di mana dirinya terlihat seperti pelatih Anzai dari anime Slam Dunk dengan kumis separuh dan tubuh penuh gelambir dan lemak tak sehat, dan ini adalah wujud terlemahnya dan wujud defaultnya. Dan mode selanjutnya adalah mode assassin, di mana dalam mode ini Sakamoto Taro memiliki bentuk kurus dengan wajah tajam dan kecepatan dan kekuatan tempurnya yang sangat tinggi. Wujud pertama biasanya cukup untuk melawan assassin yang tidak terkena. Namun jika Sakamoto mesti melawan assassin yang kekuatannya setingkat dengan para anggota The Order, maka Sakamoto mesti bertransformasi ke bentuk kurusnya dengan membakar banyak kalori dan lemak yang dirinya simpan di dalam tubuhnya tersebut. Dan ini berarti ketika Sakamoto Taro berubah ke bentuk kurusnya, maka dirinya dalam mode serius. Dalam mode ini tidak hanya Sakamoto menjadi lebih cepat dan lincah, namun juga lebih kuat. Namun, meskipun begitu, wujud ini dianggap membuat Sakamoto terlalu mengandalkan perubahan dan transformasinya, sehingga dirinya hampir jarang sekali menggunakan wujud ini setelah dirinya diperingatkan oleh nenek Mia untuk tidak terlalu banyak menggunakannya. Marksmanship Sakamoto. Sebagai seorang assassin legendaris, Sakamoto Taro juga dikenal ahli dalam marksmanship atau kemampuan menggunakan senjata api, dan diketahui kemampuannya ini hanya berada di bawah Heisuke. Namun sekali lagi, kemampuannya yang membuatnya sangat ditakuti adalah kemampuannya untuk secara fleksibel menggunakan sudut pandang yang berbeda jika dibandingkan dengan assassin lainnya. Hal ini membuatnya mampu menggunakan apapun di sekelilingnya dari mulai permen hingga kulkas. Sebagai contoh, dalam pertarungan pertama antara Sakamoto Taro dengan Shin, dirinya menggunakan permen yang dirinya emut sebagai alat untuk menggeser jalur balistik dari peluru pistolnya Shin. Jika kita bicara mengenai kemampuan menggunakan pistol, maka kita bisa melihat kemampuannya ini ketika Sakamoto Taro menyusup ke GCC sebagai guru. Dirinya diketahui mampu menembakkan pistol sebanyak 67 kali berturut-turut selama 1 menit, dan kesemuanya kena target sasaran. Dan ini dirinya lakukan saat Taro sudah berhenti menjadi assassin. Saat dirinya menjadi murid, dirinya diketahui bisa menembakkan 89 tembakan berturut-turut hanya dalam 1 menit. Tidak hanya itu, Sakamoto juga diketahui mampu dengan hampir sekejap menyadari kesalahan perakitan senjata dan kemudian memperbaikinya dalam sekejap pula. Dalam pertarungan melawan Heisuke yang memiliki teknik unik sebagai sniper, dikarenakan dirinya mampu membelokkan peluru senapan penembak jitunya, Sakamoto hampir mampu menghindari setiap tembakan dengan memprediksi jalur balistik pelurunya. Meskipun Sakamoto tidak bisa menghindari semua peluru tersebut dikarenakan betapa ahlinya Heisuke sebagai sniper. Ketahanan fisik Sakamoto. Sakamoto Taro diketahui tidak hanya memiliki ketahanan fisik yang luar biasa, namun juga ketahanan mental yang sangat tangguh. Ketika berbicara ketahanan fisik, dirinya baik-baik saja setelah salah seorang dari Bachou bersaudara menendang wajahnya dengan telak.
Dirinya juga mampu menahan damage jatuh dari ketinggian, menahan damage dari ledakan, mampu berendam di air dengan suhu 1 derajat Celcius dan menganggapnya sebagai suhu hangat kuku, dan menikmati mandi air panas dalam suhu mendidih. Dan ini menunjukkan ketahanan Sakamoto atas suhu ekstrim dingin dan panas. Sakamoto Taro juga diketahui memiliki ketahanan terhadap hipnosis dan juga ketahanan terhadap teknik membaca pikirannya Shin, yang diketahui memiliki kemampuan sebagai clairvoyant dan tidak hanya bisa membaca pikiran, namun dirinya juga ahli dalam telepati. Equipment Sakamoto. Ketika berbicara peralatan, Sakamoto dikenal sangat realistis dan tidak naif. Meskipun dirinya hidup damai sebagai warga sipil bersama istrinya dan anak perempuannya, dirinya menyimpan gudang rahasia persenjataan di toko kelontong yang dirinya miliki. Dan toko kelontong ini tidak hanya menyimpan senjata jarak jauh seperti pistol, namun juga senjata jarak dekat seperti pisau dan juga stun gun yang dirinya gunakan untuk menolong Shin di episode awal dari Sakamoto Days. Tidak hanya itu, Sakamoto Taro juga diketahui menggunakan alat perlindungan tingkat tinggi dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai contoh, kacamata yang Sakamoto Taro pakai adalah kacamata anti peluru yang membuatnya bisa membelokkan peluru pistol yang diarahkan ke wajahnya. Tidak hanya itu, apron yang dirinya gunakan sehari-hari sebagai penjaga kasir minimarket ternyata memiliki ketahanan yang luar biasa sehingga bisa melindungi dirinya ataupun orang lain dari ledakan bom.